Welcome to our channel. Pada tahun 1971, ketika salah satu pemilik suara paling penting di Majelis Umum PBB, Tiongkok, secara politik dianggap punya dua pemerintahan. Republik Tiongkok yang saat ini dikenal sebagai Taiwan dahulu menguasai Cina Daratan, dan Republik Rakyat Tiongkok atau RRT yang sekarang menguasai wilayah tersebut. Kedua negara ini masing-masing mengklaim sebagai pemerintahan sah atas seluruh wilayah daratan, baik Pulau Taiwan maupun daratan utama. Dan di tahun 1971 tersebut, PBB harus dengan segera memutuskan pemerintahan mana yang akan mewakili Tiongkok. Hal itu lantaran diharuskan hanya ada satu perwakilan di PBB. Nah, di antara 35 negara yang memilih menentang RRT adalah sebagian besar negara-negara Afrika meliputi Republik Afrika Tengah, Chad, Gabon, Liberia, Niger, Afrika Selatan, dan banyak negara lainnya yang memihak AS. Namun, terlepas dari upaya AS sebagai negara adidaya nomor wahid yang menentang RRT, resolusi tersebut pada akhirnya menghasilkan pemerintahan Tiongkok yang sah dialihkan ke RRT. Nah, yang menarik sebenarnya dari peristiwa politik ini bukanlah hasilnya, melainkan siapa yang memilih menentang RRT di forum tersebut. Ya, mereka adalah negara-negara Afrika. Jika dahulu mayoritas negara-negara Afrika tunduk pada AS dan menentang RRT, bagaimana dengan sekarang? Benarkah RRT kini yang menguasai Afrika? Sejak voting yang dilakukan di tahun 1971, terdapat banyak hal yang berubah. Misalnya pada tahun 2007 silam, Majelis Umum PBB bertemu kembali guna membicarakan persoalan HAM di Korea Utara. Sebagai salah satu sekutu terkuat Korut, Tiongkok jelas punya pengaruh. Dan hal yang terjadi pada tahun 1971 seolah terulang kembali, namun menghasilkan keputusan cukup mengejutkan. Kalau di tahun 1971 tajuknya adalah AS versus dunia, maka di tahun 2007 ini yang dilihat adalah Tiongkok versus dunia. Dalam voting tersebut, sebagaimana dilihat dalam arsip PBB bertajuk United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, hanya Burundi, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Ghana, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mauritania, dan Tanzania yang memberikan suara menentang Tiongkok. Mayoritas atau 43 negara Afrika lainnya memilih abstain atau tidak bersama dengan RRT lantaran dalam 40 tahun sejak tahun 1971 hubungan politik telah jauh berubah. Ya, Afrika tidak lagi tunduk pada AS. Sebagian besar benua sekarang secara ekonomi dan politik selaras dengan negara adidaya dengan perkembangan paling pesat, yakni Tiongkok. Jawaban sederhana mengapa hal ini dapat terjadi yaitu karena Tiongkok telah memompa uang dalam jumlah besar ke sebagian besar negara-negara Afrika. Dengan kata lain, mereka membeli sekutu. Sebagai contoh, Tiongkok telah membangun pelabuhan utama dan rel kereta api senilai 3,2 miliar dolar Amerika Serikat di Kenya dengan panjang 300 mil dari ibu kota Nairobi ke Mombasa. Proyek ini memangkas perjalanan dari yang sebelumnya memakan waktu puluhan jam, kini hanya dalam 4 jam 30 detik. Tiongkok juga membangun bendungan di Guinea senilai 526 juta dolar Amerika Serikat yang membantu mendorong negara itu keluar dari kekurangan listrik yang terus-menerus terjadi, menghasilkan lebih banyak energi daripada yang dibutuhkan. Tidak lupa, Tiongkok juga membangun sistem kereta api ringan senilai 475 juta dolar Amerika Serikat di kota Addis Ababa, Ethiopia, yang pertama dari jenisnya di Afrika Sub-Sahara. Ini dirancang sebagai cara untuk memerangi lalu lintas ibu kota yang terkenal sangat macet. Semua proyek besar tersebut hanya beberapa contoh kecil saja. Pasalnya, sebagaimana dikemukakan Wade Shepard dalam tulisannya What China is Really Up to in Africa, terdapat ratusan infrastruktur Tiongkok lainnya di Afrika setiap tahun.
Tiongkok telah berperan dalam proyek-proyek besar dan kecil yang mengubah ekonomi Afrika. Penting untuk dicatat, proyek tersebut jelaslah tidak gratis. Masing-masing dibiayai oleh pinjaman yang diberikan oleh bank-bank ekspor-impor milik negara dan dikendalikan oleh Tiongkok sebagai pinjaman dan tentu saja perlu dibayar kembali oleh negara-negara tersebut. Proyek infrastruktur besar Afrika bagaimanapun akan dipandang berisiko oleh bank-bank tradisional manapun dan karena itu akan berjuang untuk melunasinya. Akan tetapi bank ekspor-impor Tiongkok tidak peduli. Dengan asumsi kerjasama antara pemerintah Tiongkok dan negara-negara Afrika, bank ini akan memberikan pinjaman berbunga rendah atau bahkan tanpa bunga sama sekali, sehingga mereka dapat membangun kereta api, bendungan, atau proyek lainnya. Karena itu pinjaman ini dianggap sebagai bentuk bantuan luar negeri, karena Tiongkok tidak mengharapkan untuk mendapatkan semua uang mereka kembali. Namun tentu saja Tiongkok tidak hanya mendanai proyek-proyek ini karena kebaikan semata. Ya, ada tujuan politik di baliknya. Afrika, sementara itu merupakan salah satu wilayah yang paling tidak berkembang di dunia. Kurangnya edukasi membuat pertumbuhan populasi yang cepat. Joseph Bish dalam tulisannya Population Growth in Africa Grasping the Scale of the Challenge yang dipublikasikan The Guardian memaparkan, pada tahun 2015, populasi Afrika tumbuh sebesar 30 juta. Diperkirakan di tahun 2050, peningkatan tahunan akan melebihi 42 juta orang per tahun. Serta populasi akan berlipat ganda menjadi 2,4 miliar menurut PBB. Hal tersebut lantas dilihat Tiongkok dengan cara yang berbeda. Langkah pertama pembangunan ekonomi di banyak negara adalah eksploitasi sumber daya alam atau SDA. Hampir setiap negara memiliki beberapa tingkat SDA untuk memulai pertumbuhan. Tetapi sebelum itu, mereka harus memiliki cukup uang untuk membangun infrastruktur dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengumpulkan SDA tersebut. Nah, seperti semua orang tahu, dibutuhkan uang untuk menghasilkan uang, dan Tiongkok memiliki itu. Dengan berinvestasi, pertambangan, dan pertanian di Afrika, Tiongkok dapat mengambil keuntungan dari pertumbuhan bumi hitam tersebut, sekaligus mendorong bisnis di negaranya yang membutuhkan banyak mineral bumi dan sebagainya. Nah, yang menarik di sini, selain berfungsi sebagai sumber bagi SDA Tiongkok, Afrika jelas punya sumber daya lain. Ya, tenaga kerja. Barangkali sekilas hal ini kelihatan aneh, mengingat negara yang digunakan dunia untuk manufaktur berbiaya rendah mencari sumber tenaga kerja di tempat lain. Namun disinilah kunci kesuksesan Tiongkok, dan mereka tetap melakukannya. Negeri tirai bambu adalah korban bagi kesuksesannya sendiri. Maksudnya begini, perkembangan ekonomi yang dibawa oleh industri manufaktur dalam negerinya mendorong sebagian besar penduduknya naik ke kelas menengah, dan itu berarti terdapat peningkatan biaya tenaga kerja di seluruh negerinya. Bukan kabar buruk kalau Tiongkok sebagai negara telah bertengger dari memiliki tenaga kerja berketerampilan rendah menjadi berketerampilan menengah karena tingkat pendidikan mereka ikut terdongkrak. Namun untuk yang terendah, pekerjaan manufaktur berketerampilan rendah di negara Tiongkok disebut-sebut tidak lagi kompetitif. Karena itu perusahaan manufaktur Tiongkok menjalankan agenda besar mereka di benua hitam sebagai salah satu pasar tenaga kerja terampil, termurah, dan terendah di dunia. Sejak tahun 2009, seperti dikutip China's Investment in Africa, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar dengan Afrika secara keseluruhan. Meskipun negeri panda adalah negara yang jauh lebih besar dari Paman Sam dari aspek populasi, keduanya sama-sama memperdagangkan barang dengan nilai yang sama di seluruh dunia setiap tahunnya. Hanya saja, dalam konteks ini, sementara barang-barang yang dipertukarkan antara AS dan Afrika di tahun 2016 senilai 48 miliar dolar Amerika Serikat, Tiongkok justru melesat dengan angka fantastis, yaitu 128 miliar dolar Amerika Serikat atau hampir 3 kali lipatnya.
Saat ini seluruh gagasan untuk mendirikan struktur kekuasaan atas negara-negara kurang berkembang lainnya mungkin terdengar akrab dan terkait erat dengan motif kolonialisme yang pernah terjadi sejak abad 15 hingga 20. Namun faktanya, kemiripan itulah yang menjadi motivasi di balik pertumbuhan pengaruh ekonomi Tiongkok di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dan terlepas dari yang mungkin terbayangkan, ada bukti empiris bahwa Tiongkok telah menggunakan investasi infrastruktur tersebut untuk memengaruhi politik global. Dalam sebuah penelitian, Apples and Dragon Fruits: The Determinants of Aid and Other Forms of State Financing from China to Africa, terungkap jika suatu negara Afrika mengakui Taiwan sebagai negara merdeka, maka ia akan mendapat rata-rata 2,7 lebih sedikit proyek infrastruktur Tiongkok setiap tahunnya. Sebaliknya, jika sebuah negara Afrika memberikan suara yang sama dengan Tiongkok di PBB, mereka akan menerima 1,8 lebih banyak. Melihat bahwa Majelis Umum PBB merupakan perwakilan yang setara, di mana setiap anggota mendapat satu suara, tidak peduli apakah mereka memiliki 1 juta atau miliar penduduk, Tiongkok jelas mendapat banyak pengaruh di forum itu. Yang menarik, negara ini selalu menggembar-gemborkan fakta kalau investasi dan bantuan mereka tanpa pamrih. Tidak seperti lembaga seperti IMF dan Bank Dunia, Tiongkok memberikan pinjaman tanpa persyaratan pada konteks seperti penghormatan terhadap HAM atau pemilu yang demokratis. Tentu saja data yang mengaitkan investasi infrastruktur dengan kecenderungan politik ini menunjukkan ada rangkaian tersembunyi yang membuat Tiongkok lebih untung daripada negara-negara penerima.